Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sukses budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan tanpa menggunakan aerator dan pompa air. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dapat kita budidayakan di kolam kecil rumahan tanpa menggunakan aerator dan pompa air. Pada prinsipnya, budidaya ikan nila itu terletak pada bagaimana kita dapat mengelola air dengan baik, karena air merupakan salah satu faktor terpenting dalam budidaya ikan nila. Kegagalan para pembudidaya sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan air atau manajemen pengelolaan air yang kurang baik atau kurang tepat, sehingga banyak sekali di antara budidaya ikan nila yang mengalami kerugian akibat ikan nila yang mereka pelihara mati secara mendadak. Oleh karena itu, bagi teman-teman para pecinta budidaya ikan nila yang akan membudidaya ikan nila di kolam kecil rumahan, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah pengelolaan air. Pengelolaan air ini berhubungan erat dengan kualitas air induk yang kita gunakan dalam proses pembudidayaan ikan nila. Selain air induk, maka yang perlu kita perhatikan adalah perbandingan antara volume air dengan ikan yang kita pelihara. Sebagian besar para pembudidaya tidak memperhatikan perbandingan antara volume air dengan ikan yang kita pelihara, sehingga banyak sekali yang melakukan penebaran ikan melebihi dari volume air atau melebihi padat tebar ideal setiap 1 meter kubiknya, sehingga yang terjadi adalah kualitas air cepat menurun dan kadar oksigen yang terlarut di dalam air itu cepat menurun dan menyebabkan ikan nila yang kita pelihara akan kekurangan oksigen. Oleh karena itu, kita pastikan padat tebar yang kita lakukan tepat dan benar, teman-teman. Kalau saya sendiri untuk kolam yang tidak menggunakan aerator ataupun pompa air, atau sering kita sebut dengan budidaya ikan nila dengan air tenang, perbandingan antara volume air dan padat tebar adalah 1 meter kubik air itu saya isi antara 20 hingga 25 ekor hingga panen. Hal ini memang agak jauh dengan ketika kita melihara budidaya ikan nila yang menggunakan aerator ataupun pompa air yang bisa mencapai 40 hingga 60 ekor per meter kubiknya. Nah, selama saya memelihara budidaya ikan nila tanpa menggunakan kedua alat tersebut,
saya sudah bisa memanen ikan nila yang saya pelihara dengan jumlah yang sangat memuaskan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat pada kali ini, di mana saya sedang melakukan pergantian air, karena air yang ada di kolam ini sangat keruh dan berbau, sehingga memang sudah harus saya ganti. Bisa teman lihat kondisi ikan yang ada di depan saya. Walaupun pemeliharaannya dengan sistem air tenang, ya, ikannya sangat sehat dan besar-besar teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat. Susah ya teman-teman dipegangnya, karena memang sangat gesit. Oke, dalam proses pergantian air kita harus memperhatikan prinsip bahwasanya jumlah air yang kita ganti ini harus secara konsisten dari awal tebar hingga masa panen telah tiba teman-teman. Apabila kita dalam melakukan pergantian air di awal yang kita ganti sebanyak sepertiga air, maka selanjutnya kita harus mengganti air tersebut hingga panen sepertiganya. Maksudnya adalah setiap kita mengganti airnya itu sepertiga dari air yang ada di kolam. Tetapi kalau kita mengganti air dari awalnya sudah 90 hingga 95, atau bisa kita sebut dengan mengganti secara total, maka bisa kita lakukan pergantian secara totalnya sampai panen teman-teman. Setiap kita melakukan pergantian air, maka kita ganti semuanya teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini hampir semua air yang kotor ini saya ganti dengan air yang baru, sehingga bisa teman-teman lihat keadaan ikannya sangat terlihat jelas teman-teman, karena memang airnya saya ganti hampir keseluruhannya. Dalam budidaya ikan nila di kolam air tenang rumahan, ya, walaupun skala kecil, tapi setidaknya dapat membantu dari ekonomi keluarga teman-teman. Karena dengan kolam yang ukurannya tidak terlalu besar, kita mampu menghasilkan ikan nila yang terjual itu banyak teman-teman. Contohnya dalam 1 meter kubiknya kita isi 20. Kalau kita mempunyai kolam berkisaran 10 meter kubik, maka kita dapat memelihara ikan sebanyak 200 ekor teman-teman. 200 ekor tersebut kalau per ekornya per 1 kilogramnya berisi 3, berarti sudah banyak teman-teman kalau kita jual. Nah, itu salah satu hitungan sederhana teman-teman dalam budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan. Teman-teman bisa juga mencoba di rumah masing-masing. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengelola air, baik itu air induk maupun setelah air induk tersebut kita
masukkan ke kolam selama beberapa waktu. Nah, bagaimana cara kita mengganti air atau waktu yang tepat untuk mengganti air adalah ketika terlihat air yang ada di kolam sudah kotor, keruh, berbau. Itu berarti amoniak sangat tinggi dan perlu kita ganti secepatnya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pengalaman saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.